Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Bagus Pratama, mahasiswa semester 2 dari Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sensor temperatur menggunakan microcontroller Arduino dan komponen TMP36. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things tahun 2021. Untuk membuat sebuah sensor temperatur dengan media simulasi Tinkercad, kita membutuhkan setidaknya 4 komponen. Yang pertama adalah microcontroller berupa Arduino Uno R3, yang kedua adalah breadboard, kemudian yang ketiga ada temperatur sensor yaitu TMP36, dan yang keempat adalah indikator. Indikator yang dapat kita gunakan antara lain LED dan resistor, buzzer piezo, LCD display, ataupun komponen lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat temperatur sensor menggunakan indikator lampu LED. Pertama-tama, kita cari komponen Arduino Uno R3. Kita letakkan di papan kerja. Kemudian kita cari komponen berikutnya berupa breadboard small untuk meletakkan komponen-komponen kita. Selanjutnya, hubungkan power 5 volt ke kutub positif breadboard. Untuk kabelnya, kita warnai dengan warna biru. Berikutnya, hubungkan ground ke kutub negatif breadboard. Kita beri warna ungu. Selanjutnya, kita cari temperatur sensor TMP36. Kita letakkan pada breadboard. Selain itu, kita cari juga indikator kita berupa lampu LED sebanyak 3 buah. Kita beri warna masing-masing, merah, kemudian kuning, dan juga hijau. Kemudian kita hubungkan pin sebelah kanan atau pin ground ke kutub negatif breadboard. Kita bedakan warnanya menjadi warna hitam. Kemudian pin sebelah kiri atau pin power dihubungkan ke kutub positif. Kita bedakan kabel menjadi warna putih. Kemudian untuk pin yang ada di tengah, kita akan hubungkan sebagai input. Di sini, kita akan memilih input A0 yang dihubungkan dengan kabel berwarna abu-abu. Kemudian, kita akan menghubungkan ketiga lampu LED dengan Arduino. Pertama-tama, pasang resistor untuk setiap lampu dengan menghubungkan lampu dengan kutub negatif breadboard. Untuk resistornya, kita atur hambatan menjadi 220 ohm. Selanjutnya, kita hubungkan anoda lampu warna hijau dengan output nomor 2. Kabel penghubungnya kita bedakan menjadi warna hijau sesuai dengan warna lampu.
Hal yang sama juga berlaku pada lampu warna kuning yang akan dihubungkan ke output nomor 3 dan warna kabelnya kita bedakan menjadi warna kuning. Berlaku juga untuk lampu warna merah. Kita hubungkan dengan output nomor 4 dan kita mengubah warna kabelnya menjadi warna merah. Dan sekian untuk perakitan komponen temperatur sensor dengan TMP36. Langkah selanjutnya adalah menyusun kode untuk menjalankan Arduino. Untuk menyusun kode, kita klik bagian code, kemudian kita pilih pilihan teks. Pertama-tama kita masukkan integer-integer yang digunakan dalam Arduino Uno ini. Yang pertama ada base temp atau base temperatur yang digunakan sebagai temperatur dasar kita dengan nilai sama dengan 0. Kemudian ada satuan-satuan yang kita gunakan seperti Celsius, kemudian Fahrenheit, dan juga Kelvin. Selanjutnya kita masuk dalam bagian void setup yang berisi konfigurasi-konfigurasi terhadap output dan input yang dimasukkan dalam Arduino Uno. Kita masukkan pin mode A0 sebagai input, kemudian dilanjutkan dengan serial begin dengan nilai 9600. Selanjutnya kita masukkan pin mode untuk output, pin mode output 2, output pin mode 3, output pin mode 4, output. Dan jangan lupa untuk setiap komen kita berikan tanda semikolon. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian void loop. Dalam void loop ini kita masukkan komen-komen yang berkaitan dengan pembacaan data, konversi satuan, dan format penulisan data yang akan ditampilkan di serial monitor. Yang pertama ada komen base temp atau temperatur dasar yang kita setel di nilai 25. Kemudian kita masukkan variabel Celsius dengan rumus map buka kurung analog read A0 yaitu input kita dikurang 20 dikalikan dengan 3,04 koma 0,
1023, minus 40, 125. Variabel selanjutnya adalah untuk konversi ke Fahrenheit dan Kelvin. Untuk Fahrenheit sama dengan Celsius dikalikan dengan 9 dibagi 5 kemudian ditambah dengan 32. Konversi berikutnya adalah untuk satuan Kelvin. Kelvin sama dengan Celsius tambah 273,15. Selanjutnya, untuk memunculkan data di serial monitor, kita ketikkan serial.print buka kurung Celsius tutup kurung, kemudian serial print untuk lambang Celsius, ketikkan petik 2 C, kemudian tutup dengan petik 2 tutup kurung, kemudian komen yang sama dapat digunakan juga untuk variabel yang berbeda. Hanya kita tinggal mengganti variabelnya saja. Seperti contohnya, pada Fahrenheit, kita ubah Celsius menjadi Fahrenheit dan tanda C menjadi F. Hal yang sama juga berlaku pada Kelvin. Komen selanjutnya yang kita gunakan adalah comment if. Comment if di sini akan menentukan bagaimana lampu LED akan bereaksi terhadap interval suhu tertentu. Pada sensor temperatur ini, kita tentukan bahwa jika suhu di bawah 25 derajat Celcius, maka tidak akan ada lampu yang menyala. Apabila suhu ada di interval antara 25 sampai 50 derajat Celcius, maka lampu yang menyala adalah lampu warna hijau. Jika suhu berada di interval 50 sampai 75 derajat Celcius, maka lampu yang menyala adalah lampu kuning. Dan jika suhu berada di atas suhu 75 derajat Celcius, maka lampu yang menyala adalah lampu warna merah. Kita ketikkan if buka kurung Celsius kurang dari base temperatur yang kita tentukan sebelumnya, yaitu 25 derajat. Maka digital write untuk output 2 low. Hal yang sama juga berlaku pada output 3 dan output 4. Karena kita ingin ketiga lampu tetap mati. Kemudian comment if ini kita dapat copy paste untuk menentukan interval selanjutnya. Interval selanjutnya yaitu antara 25
derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Kita buat if Celsius lebih dari sama dengan base temp dan Celsius kurang dari base temp plus 25 maka kita ubah digital write pada output 2 menjadi high karena kita ingin pada interval antara 25 sampai 50 lampu hijau lah yang menyala. Kemudian kita dapat paste lagi command if tersebut untuk interval antara 50 sampai 75 derajat Celcius. Kita ketikkan if Celsius lebih dari sama dengan base temp tambah 25 dan Celsius kurang dari base temp tambah 50. Nah, pada komen ini lampu yang kita inginkan untuk menyala adalah lampu warna kuning. Maka dari itu komen yang kita ubah adalah digital write output 3 high. Untuk komen yang selanjutnya kita ubah menjadi if Celsius lebih dari sama dengan base temp tambah 50 karena kita ingin intervalnya lebih dari sama dengan 75 derajat Celcius. Dan pada komen ini kita ingin lampu yang menyala adalah warna merah. Jadi kita ubah komen digital bright 4 menjadi high. Kemudian kita akhiri komen if ini dengan delay sebanyak 1000. 1000 di sini berarti 1000 milisecond yang berarti 1 detik. Artinya data akan muncul setiap 1 detik. Selanjutnya kita dapat double check code kita. Kemudian kita compile dengan start simulation. Pada simulasi ini kita dapat melihat apakah komponen temperatur sensor dapat bekerja atau tidak. Kita atur suhunya di bawah 25 derajat Celcius. Bisa dilihat bahwa tidak ada lampu yang menyala dan pada serial monitor menunjukkan suhu yang terbaca. Kemudian kita atur suhu dengan interval antara 25 sampai 50 derajat Celcius. Dapat dilihat lampu yang menyala adalah warna hijau. Dan suhu yang terukur dapat dilihat di serial monitor. Kemudian kita ubah interval menjadi antara 50 sampai 75 derajat Celcius. Bisa dilihat lampu yang menyala adalah warna kuning. Untuk data temperatur yang terbaca dapat dilihat di serial monitor. Kemudian kita setel lagi suhu menjadi interval di atas 75 derajat Celcius. Dapat dilihat lampu yang menyala adalah lampu warna merah dengan data yang terbaca ada di serial monitor. Sekian penjelasan mengenai pembuatan temperatur sensor dengan menggunakan Arduino dan TMP36 dengan media simulasi Tinkercad. Semoga video ini dapat membantu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.